Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2A mata kuliah semantik dan dosen pembimbing Wahyuniasmud SPD NPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu homonim, sinonim, dan antonim. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang homonim, sinonim, dan antonim. Yang pertama yang kita bahas yaitu homonim. Pengertian homonim. Homonim berasal dari bahasa Yunani, homo yang berarti sama dan onoma yang berarti nama. Jadi, secara harfiah, homonim adalah kata-kata yang memiliki nama yang sama atau ejaan dan pelafalan, tetapi maknanya berbeda. Perbedaan makna ini muncul karena kata-kata tersebut berasal dari sumber yang berbeda atau memiliki perkembangan makna yang berbeda. Contoh homonim. Contoh homonim dalam bahasa Indonesia. Berikut beberapa contoh homonim dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu bisa, dapat atau mampu, atau misalnya saya bisa mengerjakan soal ini. Contoh kedua, racun, misalnya ular itu berbisa. Yang kedua contohnya yaitu hak, bagian dari sepatu, atau misalnya hak sepatu itu tinggi. Dua, sesuatu yang benar atau milik, yang misalnya setiap warga negara memiliki hak untuk bersuara. Kesimpulannya, homonim adalah fenomena bahasa yang menarik dan sering ditemukan dalam percakapan sehari-hari. Memahami perbedaan makna homonim sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu kita akan membahas sinonim. Pengertian sinonim secara sederhana, sinonim dapat diartikan sebagai persamaan kata. Kata-kata yang bersinonim memiliki makna yang serupa atau hampir sama, sehingga dapat saling menggantikan dalam konteks tertentu. Misalnya, kata pandai dan pintar adalah sinonim karena keduanya memiliki makna yang serupa. Yang kedua yaitu jenis-jenis sinonim. Sinonim mutlak. Sinonim yang benar-benar dapat saling menggantikan dalam sebuah konteks. Contohnya bisa dan dapat. Yang kedua sinonim semirip. Sinonim yang memiliki kesamaan makna, namun masih terdapat perbedaan dalam nuansa atau konteks penggunaan. Contohnya melihat, melirik, menonton, dan mengintip. Memiliki makna dasar yang sama, yaitu kegiatan memperhatikan dengan mata, namun dengan nuansa yang berbeda. Yang ketiga, sinonim berdasarkan konteks. Sinonim yang kesamaan maknanya hanya berlaku dalam konteks tertentu. Misalnya, kata uang dan duit adalah sinonim, namun uang lebih umum digunakan dalam situasi formal, sementara duit lebih informal. Sinonim berdasarkan gaya bahasa. Sinonim yang perbedaannya terletak pada gaya bahasa yang digunakan, misalnya penggunaan kata hamba dan saya, dalam konteks bahasa lebih formal dan non-formal. Contoh sinonim. Contoh sinonim dalam bahasa Indonesia. Berikut beberapa contoh sinonim dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, berani berarti gagah, perkasa. Yang kedua, cantik berarti indah, molek. Yang ketiga, cerdas berarti pintar, pandai. Yang keempat, gembira berarti bahagia, senang. Yang kelima, susah berarti sulit, sukar. Yang keenam, rumah berarti kediaman, hunian. Yang ketujuh, matahari yaitu surya, mentari. Kedelapan, jelek berarti buruk, nista. Kesembilan, bohong berarti dusta, bohong. Selanjutnya kita akan membahas tentang antonim. Antonim atau lawan kata adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada hubungan antara dua kata yang memiliki makna berlawanan atau berlawanan. Pengertian lawan kata secara umum, antonim berlawan kata, makna berlawanan. Antonim memiliki makna yang saling berlawanan atau bertentangan. Hubungan semantik, antonim menunjukkan hubungan semantik antara dua kata yang maknanya berlawanan.
Contoh antonim. Contoh, hidup berarti mati, kaya berarti miskin, panas berarti dingin, tinggi berarti rendah, baik berarti buruk. Jenis-jenis antonim. Jenis-jenis antonim. Yang pertama, antonim mutlak, lawan kata yang sepuluhnya berlawanan, misalnya hidup, mati. Antonim berjenjang, lawan kata yang maknanya bertahap, misalnya panas, hangat, dingin. Antonim relasional, lawan kata yang memiliki hubungan satu sama lain, misalnya adik, kakak. Antonim hierarkis, lawan kata yang maknanya berada dalam posisi bertingkat, misalnya Januari, Februari, dan Maret. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan pada video ini. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di hati. Saya ucapkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.